Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini. Baik, kembali lagi di channel aku, Aris Sandi Official. Maaf nih guys, baru bisa bikin video lagi karena memang sepulang dari Bekasi kemarin banyak hal yang harus aku kerjakan. Ya, misalnya bersih-bersih kamar, halaman, atau lain sebagainya. Dan juga aku juga ngurus untuk pembuatan akte kelahiran anak karena kemarin istri aku melahirkan di Bekasi. Di video aku sebelumnya ada yang request terkait masalah pendidikan nih guys. Makanya pada video kali ini aku bakalan sharing kepada kalian terkait pendidikanku dari mulai S1 sampai S3, dimana selama pendidikan aku gratis kuliah 7 tahun dari mulai S1 sampai S3. Makanya tonton terus ya guys dan jangan di skip, oke? Bisa kuliah merupakan suatu kesempatan yang besar karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Banyak faktor yang menyebabkan orang setelah lulus SMA tidak melanjutkan kuliah. Kebanyakan yang saya temui, faktor utamanya adalah terkait biaya kuliah atau terkait finansial. Biaya kuliah cenderung relatif mahal, sehingga sebagian orang yang kurang mampu tidak melanjutkan kuliah. Padahal saat ini begitu banyak beasiswa yang ditawarkan dibandingkan zaman dulu. Secara umum ada dua beasiswa yang ditawarkan saat S1, yaitu beasiswa sebelum kita menjadi mahasiswa ya, dan kedua beasiswa pada saat kita sudah menjadi mahasiswa atau yang namanya ongoing seperti itu. Beasiswa yang saat kita menjadi mahasiswa biasanya ditawarkan oleh beberapa lembaga, perusahaan, atau kampus itu sendiri. Yang populer saat ini untuk beasiswa yang sebelum kita menjadi mahasiswa adalah bidik misi. Bidik misi ini diperuntukkan bagi mereka yang secara finansial kurang mampu namun memiliki prestasi akademik yang tinggi. Jadi bagi kalian yang kurang mampu secara finansial namun memiliki prestasi yang bagus saat SMA, kalian bisa coba nih beasiswa bidik misi ini. Alhamdulillah, aku merupakan salah satu alumni bidik misi tahun 2012. Kemudian aku lulus tahun 2017. Berarti sekitar 5 tahun ya guys. Sebenarnya 4 tahun sih guys, karena aku cuti 1 tahun karena aku dapat kesempatan riset di Jepang selama setahun dari 2015 sampai 2016. Jadi saat itu awal semester 6 aku cuti dan aku stop untuk beasiswa bidik misi. Aku berikan ke teman yang membutuhkan seperti itu guys. Untuk pengalamanku di Jepang akan aku sharingkan pada kalian nanti di kesempatan video aku berikutnya. Makanya tonton terus ya channel aku. Selain itu aku dengar-dengar juga ada teman-teman kita yang mampu secara finansial namun mendaftar beasiswa ini. Sebenarnya itu merupakan salah satu pelanggaran guys, karena beasiswa ini hanya untuk kalangan yang kurang mampu secara finansial. Jika kalian yang mampu secara finansial mendaftar beasiswa ini, kalian akan mengurangi kuota bagi teman-teman kita yang sebenarnya sangat membutuhkan beasiswa ini. Karena juga beasiswa bidik misi pun kuotanya terbatas seperti itu guys. Jadi mohon juga pengertiannya. Kalian yang mampu bisa mencoba beasiswa lain yang
pastinya tersedia juga ketika S1. Nah, beasiswa bidik misi ini mengcover biaya kalian selama 4 tahun atau 8 semester. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan uang saku per bulannya. Waktu itu aku dapat 600 per bulan. Mungkin untuk tahun ini bisa nambah sih guys, 650 atau 700. Kemudian selain itu juga kalian juga akan dapat uang pengganti transportasi dari daerah kalian ke kampus kalian, seperti itu. Selain itu juga pendaftaran kampus itu juga digratiskan, akan diganti juga sama bidik misi. Secara umum itu fasilitas yang akan kalian dapat ketika kalian dapat beasiswa bidik misi. Jadi tetap semangat untuk mendaftar kuliah, dan bagi kalian yang belum berkesempatan untuk mendaftar beasiswa atau belum berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa, kalian nggak boleh berkecil hati, kalian harus tetap semangat, seperti itu ya guys. Nah, dengan kuliah sebenarnya kita juga akan meniti karir di situ, kemudian kita juga akan menambah banyak jaringan, link, dan selain itu juga kita bisa merubah nasib, dan kemudian kita juga bisa menemukan jati diri kita gitu, seperti itu guys. Dan bisa juga dapet jodoh sih sebenarnya. Nah itu, tapi itu tujuan lain ya. Nah baik, tapi aku balik lagi, ketika kalian pada tahun itu waktu mendaftar beasiswa, waktu posisi kalian memang kurang mampu dan kalian belum bisa berkesempatan dapat beasiswa, kalian nggak boleh berkecil hati sekali lagi guys, karena kalian bisa mencoba lagi tahun depan, atau sebenarnya kuliah itu bukan salah satu jalan untuk sukses. Ada jalan-jalan yang lain yang kalian bisa temui selain itu. Bahkan ada yang kuliah kemudian drop out aja bisa sukses. Jadi kalian nggak boleh berkecil hati, tetap semangat dan positive thinking gitu ya guys. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui informasi seputar bidik misi, kalian bisa melihat link di bawah ini. Kemudian bagi kalian yang sebenarnya pengen tahu bagaimana cara mendaftar bidik misi, sebenarnya setiap sekolah itu akan membantu siswanya dalam proses pendaftaran bidik misi. Aku juga waktu itu tahun 2012 aku juga dibantu oleh pihak sekolahku untuk pendaftaran beasiswa bidik misi itu. Jadi kalian bisa tanya-tanya sekolah kalian bagaimana cara pendaftaran bidik misi itu. Semoga berhasil ya. Tahun ini sih kayaknya namanya bidik misi diganti menjadi KIP K kalau nggak salah. Nanti kalian bisa browsing deh di situ untuk tahun ini. Nah, untuk S2 dan S3 ku sebenarnya aku juga dapat beasiswa nih guys. Tapi untuk secara rinci akan aku jelaskan di video aku berikutnya. Tapi aku kasih bocoran nih guys buat kalian. Sebenarnya aku dapat beasiswa PMDSU. Kemudian PMDSU itu apa sih? Kok bisa kuliah S2 sampai S3 dalam 4 tahun? Penasaran kan guys? Makanya tonton terus video aku selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga video-video ini yang aku buat bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.